soal itu ada 54,54%. Sama dengan N kali 12 untuk ARC dan MR-nya 88. Dikali 100%. 54,54 sama dengan N kali 12 per 88 dikali 100 didapatkan 0,5454 sama dengan N kali 12 per 88. 0,5454 kali 88 sama dengan N kali 12. 0,5454 kali 88 sama dengan 48 dimasukkan untuk N-nya, 48,0 sama dengan N kali 12. N-nya yaitu 48 per 12 sama dengan 4 atom C, didapatkan 4 atom C. Kemudian sama untuk persentase H-nya, kita cari persentase H sama dengan N kali ARH per MR dikali 100. Persen H yang diketahui yaitu 9,15% sama dengan N kali 1 per MR dikali 100%. 9,15 sama dengan N kali 1 per 88 dikali 100. 0,0915 sama dengan N kali 1 per 88. 0,0915 dikali 88 sama dengan N. N sama dengan 8,052 atau sama dengan 8H. Kemudian untuk menghitung persen O sama dengan N kali ARO per MR dikali 100%. Persen O yang diketahui yaitu 36,31% sama dengan N kali 16 per 88. 16 ini adalah ARO dan 88 MR dikali 100. 36,31 sama dengan N kali 16 per 88 dikali 100. 0,3631 sama dengan N kali 16 per 88 didapatkan 0,3631 dikali 88 sama dengan N kali 16. 31,1528 sama dengan N kali 16. N sama dengan 31,1528 per 16 sama dengan 1,947 atau sama dengan 2O. Jadi rumus strukturnya dari perhitungan tadi didapatkan C4H8O2. Kemudian setelah diketahui rumus strukturnya, kita menghitung DBE-nya. DBE-nya yaitu rumusnya jumlah C dikurangi jumlah H per 2 dikurangi jumlah X per 2 ditambah jumlah N per 2 plus 1. Untuk jumlah C-nya yaitu 4 dikurangi jumlah H-nya 8 per 2 dikurangi 0 karena tidak ada plus 0 plus 1. Jadinya 4 dikurangi 4 plus 1 didapatkan hasilnya 1 DBE atau artinya ada ikatan rangkap atau siklik. Setelah diketahui DBE-nya, kemudian kita mengamati spektrum IR-nya. Di situ di soal ada serapan IR pada 298, 1741, kemudian 1243. Nah, 1741 ini kemungkinan C karbonil, kemudian yang 1243 kemungkinan C COO dan 2984 ini kemungkinan CHSP3. Struktur yang kemungkinan strukturnya seperti yang ada di gambar. Kemudian setelah mengamati spektrum IR-nya, kita mengamati UV spektrumnya. Lambda max-nya yaitu 210. Kemudian ada ikatan pi ke pi bintang atau ikatan rangkap ikatan rangkap C alkena atau alkena. Nah, kemudian setelah mengamati UV spektrumnya, kita menghitung HNMR-nya. Di soal ada serapan HNMR itu ditunjukkan puncak pada 1,2 ppm. Kemudian kita menghitung jumlah H-nya sama dengan 11 mm yang saya ukur per 11 ditambah 10 ditambah 8 itu total tinggi milimeternya dari semua puncak.
dikali 8 itu jumlahannya keseluruhan sama dengan 10 per 29 kali 8 atau didapatkan hasilnya 2,75 sama dengan 3H. Kemudian di serapan 4,2 ppm itu ada 8 per 29 sama tadi totalnya, kemudian dikali 8 sama dengan 2,20 didapatkan hasil 2H. Di sini ada kemungkinan struktur yang pertama itu rantainya lurus, rantainya lurus, kemudian C karbonilnya itu ada di pinggir. Yang kedua kemungkinan strukturnya itu ada yang C karbonilnya itu di tengah. Lanjut, ini untuk serapan pada 1,2 ppm itu sinyalnya itu triplet 3H, tetangganya itu berarti 2H. Kemudian yang di sinyal 2 ppm itu ada sinyal singlet 3H, tetangganya 0. Kemudian yang di 4 ppm kuarter 2H, tetangganya 3H. Kemudian setelah kita menghitung HNMR, kita menghitung CNMR. Di situ tertulis decoupled. Pada serapan 1,3 ppm itu ada CH, kemudian pada serapan 20 ppm itu ada CH3 atau metil, kemudian di serapan 60 ppm itu ada CH2 atau metilen, kemudian ada di serapan 170 ppm itu ada C karbonil. Lanjut untuk untuk MS setelah menghitung CNMR kita mengetahui bahwa ada C karbonil yang terikat dengan R dan OR. Kemudian MS spektrumnya di situ terdapat serapan di soal ada serapannya itu 29 sama 43. Saya coba untuk yang struktur pertama itu ada muncul di 29 sama 43, namun yang di struktur yang kedua tidak muncul, hanya muncul yang angka 29 atau serapan yang 29. Jadi kemungkinan strukturnya itu yang rantai lurus atau C karbonilnya di paling ujung. Oke, terima kasih Mbak. Oke, jadi ini ya yang A itu tadi ya. Jadi etilnya terikat di oksigennya, di bagian oksigennya. Oke, coba ke atas minta tolong. Oke, yang ini karbon decoupled. Nah, karbon decouplednya yang NMR karbon agak ke bawah. Oke, ini ya NMR ya. Sebenarnya kalau lihat di itu NMR decoupled bukan DEP ya. DEP Ada yang dep, ada yang decoupled decoupled. ya. Oke, yang depth yang bagian ke atas itu kan CH atau CH3. Jadi kita tidak bisa menentukan sebenarnya dia CH atau CH3. Jadi ini sebenarnya harus dituliskan CH atau CH3, yang ini CH3 atau CH. Gitu ya, karena ini yang ada di depth. Kan kalau yang ke atas itu kan CH atau CH3, yang ke bawah otomatis CH2. Gitu ya, kita tidak tahu yang mana. Jadi kita strip CH atau CH3, CH3 atau CH. Seperti itu ya, kita tidak tahu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat eh ininya ya, yang CH2, dia kita lihat dari sinyalnya di sini. Dia di daerah 60 ppm. Dia di area sebelah kiri ya, area downfield. Ini kenapa kok 60 ppm sementara yang lainnya itu kan 13 atau 20 ya. Nah, kemungkinan CH2 inilah yang terikat di bagian oksigennya sebenarnya. Nah, ini kan tadi kayak gini ya, ester ya. Kemungkinan ini adalah CH2-nya yang terikat di sini. Nah, karena dia kan ada pengaruh dari atom elektronegatif, sehingga dia akan memiliki pergeseran kimia yang
downfield. Jadi kemungkinan adalah OCH2 ini. Nanti dikonfirmasi lewat MS yang tadi dijelaskan oleh Mbak Najwa Zain ya. Kan benar ya tadi kan OCH2 CH3. Heeh. Ini adalah salah satu konfirmasinya lewat NMR. Coba dicek lagi yang agak ke atas protonnya. Itu ya, jadi kalau depth ditulis dua-duanya, bawahnya, bawahnya. Nah, ini yang ini. Nah, sip, tuh. Sebentar saya hapus dulu yang bagian ini. Ah, tadi kan, oh, sebentar. Tadi kan dia di bagian, nggak bisa. Oh, CH2 tadi gini kan. Karena lihat dari karbonnya. Nah, kalau kita lihat di area sini, 1,2 ppm dia adalah 3 hidrogen. Lalu ini 4 ppm, ini adalah 2 hidrogen. Nah, ini kan sangat tinggi ya dibandingkan yang lain. Untuk sebuah alkil ini cukup tinggi, berarti kan dia otomatis dipengaruhi oleh adanya atom elektronegatif. Dan dia ini di sini 2H. Jadi otomatis ini terkonfirmasi bahwa CH2 ini yang terikat di oksigen, bukan CH3-nya. Nah, di sini kan dia punya 2H, dia adalah multiplisitasnya adalah kuartet, sehingga tetangganya 3 hidrogen. Sehingga CH2 ini terikat dengan si CH3, karena tetangganya 3. Lalu kita konfirmasi CH3. Ada 2 CH3 di sini, yang triplet dan singlet. Kira-kira milik CH3 yang saya bundari ini yang 1,2 ppm atau 2 ppm, kalau dilihat dari lingkungannya. 1,2 ppm. 1,2 ppm, oke betul. Karena ini ya, karena dia memiliki 3H dan tetangganya 2. Nah, ini kan punya tetangga 2. Otomatis yang satunya itu yang terikat di karbonil CH3 2 ppm. CH3 di sini karena dia singlet tidak punya tetangga. Ini kan nggak punya tetangga ya. Selain itu, pergeseran kimianya 2 ppm lebih tinggi daripada si 1,2. Karena 2 ppm kenapa? Karena CH3 ini terikat dengan karbon karbonil sehingga dia akan otomatis lebih di arah downfield. Jadi otomatis ini rumusnya tadi sudah dikonfirmasi bahwa ini tadi terdeteksi 43 dan 72 ya kalau nggak salah ya. Nah itu jadi ini adalah rumusnya. Oke, sudah betul untuk Esther, silakan ada yang ditanyakan teman-teman. Oh ya, saya menginformasikan, jadi UAS-nya nanti 100% dari saya. Jadi nanti Pak Andika kan bagian MS ya. Jadi nanti di bagian MS kalian harus benar-benar menuliskan eh, apa namanya fragmentasinya. Jadi kalau nanti ada 4 sinyal, kalian harus mendapatkan fragmentasi tersebut itu untuk nilai MS kalian, untuk nilai MS 2 pertemuan. Seperti itu. Jadi paling banyak nanti di baik setelah UAS adalah dari saya. Seperti itu. Jadi nanti soalnya kurang lebih sama seperti yang kita latihan soal. Gitu ya. Jadi tolong kooperatifnya untuk share screen karena saya tidak mungkin mengerjakan ulang. Jadi saya sudah cukup di contoh yang pertama, selanjutnya silakan kalian yang latihan. Lalu lagi mengingatkan kalian nanti output kalian adalah sarjana sains. Jadi entah kalian nanti kimia organik, anorganik, analitik, fisik, biokim. Walaupun ini nanti tidak berhubungan dengan tugas akhir kalian, tapi ini adalah salah satu pembelajaran untuk bisa lulus sebagai sarjana sains. Gitu ya harapannya. Ini juga adalah mata kuliah wajib. Kalian nggak tahu nanti kalian kerja di bidang apa, di bagian mana. Bisa saja kalian yang anorganik nanti kebetulan ternyata kerja di bagian farmasi dan ada materi seperti ini. Atau mungkin nanti yang mau lanjut S2 dan dapat materi seperti ini, atau maupun lanjut S2 di luar, jadi otomatis jangan sampai, oh saya dulu kok nggak tahu ya materi ini ya. Nah itu berarti kan nanti akan mencoreng S1 Kimia UNESA. Gitu ya. Mohon kerjasamanya, saya tidak mau terlalu banyak bicara dan marah-marah, saya sudah capek. Oke, ada yang tanyakan dari sini, silakan. Kita sudah membahas terkait keton, ester. Selanjutnya, oke terima kasih Mbak Najwa. Selanjutnya siapa yang mau share screen untuk masalah berikutnya? Kan ada 2 ya yang kemarin saya berikan, silakan siapa?
problem yang 14 tuh. Apakah sudah terlihat fokus? Ya, sudah Kak Viva. Di soal kan tidak diketahui persen C, persen H, tapi diketahui C3 H8O. Maka yang pertama yaitu dihitung BPI-nya dulu, yaitu dari jumlah C dikurangi dengan jumlah H per 2. Kemudian ditambahkan 1. Diketahui bahwa jumlah C-nya itu ada 3, kemudian jumlah H-nya itu ada 8, dibagi 2, ditambah 1, dibagi 0, yang berarti tidak ada ikatan rangkap ataupun siklik. Kemudian dari spektrum FTIR diketahui bahwa 3.354 yang merupakan gugus dari OH dan daerah 3.000 merupakan CHSP3. Kemudian di HNMR di daerah 1,3 ppm ketika diukur dengan menggunakan penggaris itu didapatkan 23 mm. Di daerah 2 ppm ketika diukur dengan penggaris didapatkan 4 mm dan yang 4 ppm didapatkan 4 mm. Dari pengukuran tadi dijumlahkan kemudian dikalikan 8. Pada daerah 1,3 ppm 23 ditambahkan per 31 dikalikan dengan 8 didapatkan 5,9, ketika dibulatkan didapatkan 6H. Di daerah 2 ppm didapatkan 1H, di daerah 4 ppm didapatkan 1H, ketika dijumlahkan didapatkan 8. Sudah sesuai dengan jumlah C-nya. Kemudian multiplisitasnya di daerah 1,3 ppm merupakan duplet sehingga tetangganya ada 1. Di daerah 2 ppm singlet maka tetangganya 0, dan di daerah 4 ppm tetangganya ada multiplet, ada 7, tetangganya ada 6. Kemudian di CNMR di daerah 25 ppm terdapat 4 pik sehingga dapatkan CH3 metil, dan di daerah 63 terdapat 2 pik yaitu CH atau metil. Kemudian ketika dibentuk strukturnya CH3, CH3 di sini kan CH3-nya tapi diketahui di HNMR ada 6, yang berarti ada CH3 yang simetris. Kemudian ketika dihitung CH3, CH3, CHOH dapatkan 60. Kemudian ketika hanya diputus yang dikurangi 1 jadi 59. Kemudian ini dapatkan hasilnya CH3 itu CH3 di sini tuh berarti daerah 1,3 ppm dan CH3 di sini tuh 1,3 ppm, CH ini 4 ppm dan OH-nya di 2 ppm. Seperti itu Bu. Bers. Ada pick lagi enggak Kofifa selain 59 dan 60? Kayaknya ada ya. Ada enggak? Ada Bu 45. Nah, 45 itu yang mana? Ini Bu, diputus di sini CH3, CH sama OH ini. Ditulis ya, Kofifa ya. Ya Bu, maaf Bu. Nggak ada ya ini ya. Iya Jadi Bu. nanti kayak gitu ya sistem UAS-nya ya. Jadi bagian MS harus ditulis fragmentasinya. Gitu ya. Kalau Iya, ya, Bu. oke, tak cek. Ada yang tanyakan teman-teman dari sini? Hmm, 14. Oke, jadi dia simetris ya. Ada yang ditanyakan? Aku izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Najwa. Kalau nggak ada serapannya gitu, pakai dikasih penjelasan. Yang UV vis itu kan nggak ada serapannya. Itu pakai dikasih penjelasan apa langsung dilewati aja ya, Bu? Gue dikasih penjelasan bahwa tidak ada, maksudnya dia nggak mungkin ada apa ikatan rangkap gitu loh. Dia nggak ada sistem yang terkonjugasi gitu aja, Mbak Najwa. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Berarti kan nggak ada ikatan. Oh ya, sorry yang tadi Mbak Najwa Zen itu bukan alkena ya, tapi dia adalah karbonil, Mbak Najwa Zen yang 200 tadi, Iya, iya Ibu. bukan alkena ya. Alkena dia kemungkinan juga tidak aktif kalau alkena saja ya. Jadi kalau itu tadi kan nggak ada serapan di bagian ini. Jadi kalau nggak ada serapan ya kemungkinan dia tidak ada ikatan tangkap terkonjugasi, tidak ada karbonil. Oke, ini tadi sudah betul. Bisa dibantu share untuk ininya nggak, Kofifa? Apa namanya problemnya? Problem 14.
Iya, Bu. Sebentar, Bu. Saya stop share dulu, Bu. Yang problem 14 ini ya, Bu. Problem 14. Oke, kita cek ya problem 14 ya. Jadi sistemnya kayak gitu ya. Minggu depan juga. Makanya saya nanti juga akan ngasih kalian tugas lagi. Oke, kita cek. Ini bisa dihilangkan nggak? Yang all tools itu, Kofifa. Biar nggak ini. Nah, oke. Makasih. Nah, kita cek ya. Jadi sini kan kemarin kita sudah bahas adanya keton, tadi sudah dibahas ester. Nah, kali ini adalah suatu alkohol. Sebenarnya kita cek di area NMR. Saya pribadi itu Pak ngecek di area 1600 sampai 1700 di area sini. Jadi sinyal yang paling khas adalah dia di daerah 1700 dia itu adalah strong. Menandakan apa kalau sinyal 1700 masih ingat di IR? C double bond O. Oke, betul. C double bond O, karbonil. Nah, di sini kan nggak ada karbonil ya, di area 1700. Ya, berarti dia kemungkinan, kan kalau yang karbonil kan itu adalah ester, asam karboksilat, lalu ada aldehid, keton, ada amida. 5 ini dia adalah suatu karbonil. Nah, kalau nggak ada karbonil, berarti dia bukan kelima ini. Seperti itu. Setelah kita cek area 1700, kita cek di atas 3000. Ini saya kalau baca IR ya. Kita cek di area 3000. Di sini ada sinyal strong dan melebar. Jadi dia broad dan strong. Ini broadnya nggak begitu broad ya, tapi dia strong. Nah, ini adalah ciri-ciri dari OH alkohol. Kalau yang problem 85, ini kan juga area 3300 ya. Dia sangat melebar. Itu adalah OH dari asam karboksilat. Itu bedanya. Makanya saya kasih problem, tiap problem itu beda senyawa agar kalian bisa membedakan. Ini adalah OH alkohol, jadi dia nggak sampai broad. Nah, ini kemungkinan ada OH alkohol di sini. Lalu kita cek di area 3000. Nah, di sini tidak ada yang lebih dari 3000. Jadi kalau ada sinyal di area 3000 ke atas, 3100 dan sebagainya, itu adalah CHSP2, yakni pada alkena. Tapi kalau di area kurang dari 3000, maka dia adalah CHSP3. Jadi di sini diketahui ada OH dan ada CHSP3. Jadi kalau CHSP3 berarti dia adalah suatu alkil, tidak ada alkena di situ. Di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah jelas? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, data ini juga didukung UV tidak ada serapan yang signifikan. Berarti absorpsinya di atas 220, maka dia tidak ada suatu ikatan rangkap. Dia adanya OH. Jadi kan kita tahu kalau OH ini ada pasangan elektron bebas, maka kemungkinan dia hanya ada dari N ke sigma bintang. Dan ini kan jaraknya cukup dekat sehingga tidak ada serapan yang tidak ada absorpsi yang begitu signifikan. Jadi ya tidak punya ikatan rangkap. Oke, ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan, Mas Rafli? Nggak hadir, Rafli?
Free. ada Ibu. Oke. Belum. Oke, saya delete ya ini ya, clear all drawing. Oke, silakan ke bawah, Kofifa. Nah, tadi sudah jelas bahwa ada alkohol dan sp3. Nah, ke bawah aja lagi yang NMR hidrogen. Nah, kita cek di sini tadi disebutkan bahwa ini tadi adalah 6 hidrogen ya. Nah, kalau ini udah lebih dari 3, kemungkinan dia adalah simetri. Tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah simetri. Nah, ini ada exchange with D2O. Maksudnya apa? Jadi yang bisa exchange with D2O itu adalah alkohol, NH, dan COOH. Nah, ini adalah terjadi exchange dengan pelarut D2O. Jadi ini otomatis adalah miliknya si OH alkohol. Apakah memungkinkan dia COOH? Tidak memungkinkan. Asam karboksilat akan di area di atas 10. Jadi tidak memungkinkan. Apakah dia memungkinkan NH? Memungkinkan, tetapi di IR dia tidak ada sinyal NH. Sinyal NH itu benar di area 3.300-an, tapi dia tidak strong, tidak melebar seperti OH. Dia hanya kecil gitu, teman-teman. Jadi kemungkinan ini adalah miliknya si OH. Nah, kalau kita lihat di sini dia adalah duplet. Di bagian satu ini ada perbesaran, dia adalah duplet, sehingga tetangganya adalah 1. Sementara ini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sinyal ya kalau kita hitung ya. Jadi ini kecil ini dihitung teman-teman. Ada 7 sinyal. 7 sinyal itu septet ya kalau nggak salah ya. Jadi bisa ditulis septet atau mungkin multiplet nggak apa-apa. Nah, kalau 7 sinyal maka tetangganya berapa? Tetangganya adalah 6 hidrogen. Jadi sudah cukup membantu di sini. Ada yang tanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke karbon. Jadi ini 7 sinyalnya ya. 7 puncak, sorry. Kalau 7 puncak maka tetangganya 6. Kalau ini tetangganya adalah 1. 1 hidrogen. Ada yang tanyakan? Dari sini silakan. Ada yang ditanyakan? Mbak Nania? Belum, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini sudah jelas ya untuk hidrogennya. Lalu kita cek di karbon. Ini kebetulan adalah coupled dan decoupled. Jadi kalau coupled kemarin berarti dia terkopling oleh hidrogen yang diikat oleh karbon tersebut, bukan tetangga, beda dengan proton. Jadi kalau di sini kira-kira jenis karbonnya apa? Metil, metilen, metin atau karbon kuartener? Kalau di decouplednya ada 4, 1, 2, 3, 4. Karbonnya mengikat berapa hidrogen? 3. Ya, kemungkinan adalah 3 hidrogen. Lalu di area sini mengikat berapa hidrogen? Halo? 1. 1. Oke, dia akan mengikat 1 hidrogen. Nah, di sini ada CH3, di sini ada CH. Tadi sudah dicek tadi berapa karbonnya? Karbon 3H9 ya? H9O gitu ya? H8. H8O, gini ya. Nah, kalau karbonnya 3, ini karbonnya 2, berarti ada yang simetris. Jadi yang simetris tadi yang mana? Karena ini hidrogennya ada 6, berarti yang simetris otomatis yang ini. Sehingga kita bisa cek kalau CH3-nya simetris, CH3, CH3, lalu dia berikatan dengan CH, lalu ini di sini adalah OH. Nah, ini baru dia simetris. Kita cek konfirmasi. CH3 hidrogennya ada 6. Ini tadi ya, tadi ya, hidrogennya ada 6, tetangganya 1. Tetangganya 1 betul di sini. Lalu ini hidrogennya ada 1, tetangganya adalah 6. Sudah sesuai, ada 2 CH3 dan ada 1 CH. Sehingga ini adalah kemungkinan strukturnya. Oke, ada yang ditanyakan? Dari sini silakan. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau tidak ada ya sudah lanjut ke MS. Minta tolong ke Viva ke atas. Nah,
Kita cek MS-nya. Di sini ada 45 dan 59. Nah, tugas kalian adalah mencari 45 dan 59 itu fragmentasi yang mana? Tadi adalah CH3, CH, CH3, OH. Nah, fragmentasi yang paling gampang. Loh, kok hilang? Loh. Fragmentasi yang paling gampang. Jadi kemarin ini ya sudah belajar MS ya, bahwa MS ini kebetulan adalah elektron impact. Jadi ketika M ditembak dengan elektron, jadi spektroskopi massa itu kan ditembak dengan elektron, maka dia akan membentuk M plus radikal. M plus radikal ini selanjutnya mungkin membentuk M positif ditambah N radikal. Jadi tetap bisa terfragmentasi. Terfragmentasi maksudnya apa? Dia menjadi molekul-molekul lebih kecil. Nah, dia akan menjadi positif dan radikal seperti ini. Nah, yang terdeteksi itu yang mana? Di MS yang terdeteksi adalah yang positif. Jadi kalau kalian LC-MS yang terdeteksi itu adalah ion positif. Jadi positif dengan radikal. Selain itu, dari M positif radikal dia bisa menjadi M positif radikal lebih kecil dengan melepaskan Mn, molekul netral. Jadi kalau dia melepaskan molekul netral, pasangannya adalah M positif radikal. Jadi ada dua kemungkinan. Yang terdeteksi yang mana? Yang terdeteksi adalah yang punya positif ini. Itu yang terdeteksi. Jadi radikal dan molekul netral itu tidak akan terdeteksi oleh detektor MS. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari prinsip MS di sini? Silakan. Karena nanti ketika UAS, kalian harus mencari tiap peak-nya ini. Nah, kemarin yang paling gampang adalah kita mempelajari yang bagian gini ya. Saya buat gini ya tadi ya. Nah, saya buat gini ya kemarin ya. Nah, kalau ke arah sini berarti ke arah CH3, berarti ini adalah 15. Yang di sini berarti berapa? 60 dikurangi 15. 45 ya. Yang 45. arah. Betul, yang ini juga 15, yang ini arahnya 45. Berarti yang terdeteksi 45. Nah, kalau 45 itu seperti apa sih teman-teman? Ini kan 45 kan mengarah ke sana ya. Jadi yang terdeteksi itu adalah, ini kan pemotongannya di sini ya. Jadi yang terdeteksi CH3, CH, OH positif ditambah dengan CH3 radikal. Nah, yang terdeteksi adalah M per Z sama dengan 45. Inilah yang terdeteksi. Inilah maksud dari kemarin ada pemotongan kayak gini. Nah, positif ini yang terdeteksi sebagai 45. Ini yang dinamakan fragmentasi. Ini yang dinamakan ion fragmen. Dia terpecah menjadi molekul lebih kecil dari MS. Jadi kalau kalian melakukan yang sebenarnya ionisasi itu ada banyak, tapi kalau kalian melakukan yang LCMS, kemungkinan dia juga terfragmentasi seperti ini. Seperti itu. Ini biasanya ada di GCMS ya. Jadi MS itu kan sudah mendapatkan ya mungkin ya. Jadi MS itu kan ionisasinya ada jenisnya. Jadi ada elektron impact ditembak dengan elektron, ada yang electrospray ionization. Jadi dia disemprot tanpa ditumbuk dengan elektron. Elektron impact atau EI ini biasanya ada GCMS, gas kromatografi mass spektroskopi, sementara kalau electrospray ionization dia akan ada di LCMS. Saya yakin banyak dari kalian menggunakan LCMS. Oke, ada yang ditanyakan dari sini silakan. Sebelum saya lanjutkan, ini kita masih menemukan yang 45. Jadi ini yang saya maksud ya, tuliskan fragmennya sampai ketemu. Nah, ini sudah ketemu 45. Tinggal yang 59. Oke, ada yang tanyakan dari sini silakan. Oke, kalau 59 ini berarti yang terlepas apanya? Kan ini M plusnya berarti C3H8. Oh, ini adalah 60. Kalau 59 kira-kira yang terlepas apa? Dia yang memiliki nomor massa 1. Apa yang terlepas kalau gitu? Hidrogen. Oke. Cek tak hapus lagi ya.
Jadi yang paling susah itu menurut saya MS, teman-teman. Nyari fragmentasinya. Ini masih gampang kayak gini ya. Nanti akan ada McLafferty rearrangement dan sebagainya. Menurut saya itu yang paling agak tricky bagian MS. Nah, oke, selanjutnya adalah CH3. CH3 di sini adalah OH. Nah, ini kita potong di sini sehingga dia akan menjadi CH3, CH3, O positif ditambah dengan H radikal. Jangan lupa yang terdeteksi adalah yang ini. M per Z sama dengan 59. Jadi ini adalah ion fragmen yang terdeteksi. 45 dan 59. Oke, silakan ada yang tanyakan dari sini. Oke, ada yang tanyakan teman-teman? Belum, Bu. Belum ada. Bu, Oke, saya mau tanya. Bu, ya. kan yang dikumpulkan di Google Drive kan saya masih belum ada yang itu, Bu. MRZ-nya yang 45 apa boleh direvisi nanti dikumpulkan lagi ya, Bu. Nggak usah, nggak apa-apa. Itu. Hmm. Saya kan ngeceknya ini kan saya bilangnya ke Fendi maksimal jam 6. Jadi yang saya cek adalah yang diunggah sebelum jam 6. Gak apa-apa, ini kita bahas bersama kok. Dan tanyakan dari sini silakan. Oke, kalau tidak ada silakan yang problem selanjutnya 84 atau 85 itu problem 84 atau 85. Ya, silakan. Saya tidak ini ya. Saya tuh tidak marah kalau kalian itu salah dalam mengerjakan atau kurang dalam mengerjakan. Tapi saya agak bermasalah kalau kalian susah untuk disuruh presentasi atau share screen. Saya nggak pernah memarahin kalau ada yang salah. Justru kita bahas bersama. Oke, silakan. Ada yang mau share screen lagi? Izin stop. Mm-mm. Izin share screen yang punya Ibu. Hestri. Baik, pada rumus molekul C6H11O2Br, pertama-tama kita hitung dBe-nya dengan rumus jumlah karbon dikurangi jumlah hidrogen dibagi 2, dikurangi jumlah X per 2, dikurangi jumlah N per 2 ditambah 1, didapatkan 6 dikurangi 11 per 2, dikurangi 1 per 2, dikurangi 0 ditambah 1, mendapatkan 1 yang mana bisa jadi terdapat satu ikatan rangkap atau satu siklik. Kemudian menganalisis IR spektrum diketahui pada sinyal 1720 itu bisa jadi karbonil, kemudian 3000 itu kemungkinan CHSP3 alkana, kemudian dianalisis HNMR spektrumnya pada 0,8 ppm, saya hitung dengan penggaris itu mendapatkan 10 mm, kemudian 1,4 ppm itu 14 mm, kemudian 2,1 ppm itu 7 mm, 4,3 ppm 3 mm, dan terakhir 9,8 ppm itu 3 mm sama. Kemudian di total dari sinyal-sinyal tersebut 37 mm. Untuk jumlah hidrogen pada 0,8 ppm itu didapatkan 3 hidrogen, kemudian 1,4 ppm ini didapatkan 4 hidrogen, kemudian 2,1 ppm didapatkan 2 hidrogen,
Kemudian 4,3 ppm didapatkan 1 hidrogen dan yang terakhir 9,8 ppm didapatkan 1 hidrogen. Untuk penulisannya 0,8 ppm sinyalnya triplet, terdapat 3 hidrogen dengan tetangga 2 hidrogen. Untuk 1 ppm itu quintet dengan 4 hidrogen dan memiliki tetangga 4 hidrogen. Untuk 2,1 ppm itu nonet, terdapat 2 hidrogen, tetangganya 8 hidrogen. Untuk 4,3 ppm itu triplet, terdapat 1 hidrogen dan tetangganya 2 hidrogen. Kemudian untuk 9,8 ppm itu sinyalnya singlet dan terdapat 1 hidrogen sehingga tidak memiliki tetangga. Selanjutnya dianalisis CNMR spektrum. Untuk 12 ppm ini berdasarkan depth-nya tadi, kalau CH3 itu panahnya ke atas, bisa jadi CH juga. Untuk yang 21 ppm ini CH2, 29 ppm CH2, 32 ppm CH2, dan 43 ppm ini bisa jadi CH3 atau CH. Kemudian yang terakhir 178 ppm ini karbonil. Selanjutnya kemungkinan strukturnya itu CH3, CH2, CH, CH2, CH yang berikatan dengan Br, kemudian karbonil dan OH. Dengan semakin ke kanan itu semakin besar ppm-nya. Dan terakhir fragmentasinya itu OH ini 17, kemudian Ada yang belum nemu nggak spektroskopi masanya? Ada yang belum nemu dari sinyalnya, Mbak? iya, Nah, ini yang saya maksud ya. Apa yang belum ditemukan? 115 ya? iya, Nah, oke. 73. Itu 73 tak, Mbak? 72 gitu loh. Makanya kok 73 beda loh ya, 72 sampai 73 ya. iya Bu. Soalnya Ah, saya hitung bolak-balik gak ketemu Bu. iya, memang itu yang saya maksud. MS itu tidak hanya sekedar dipotong-potong. Jadi nanti dari hasil pemotongan itu dia bisa apa ya, penataan ulang. Itu maksud saya. Nah, ini memang agak susah menurut saya MS. Jadi, PR kalian adalah kalian pelajari MS kalian hingga didapatkan seperti itu. Nah, ini yang belum itu 73 dan 115 ya, Mbak ya. Iya, Oke ya, itu ya. Nanti kalau UAS semuanya harus ada fragmentasinya. Nah, ini yang kita bahas. Jadi saya tidak masalah kalian ada yang kurang, makanya kita bahas bersama. Jadi agar tidak mulai dari awal. Oke, coba ke atas Mbak, Mbak Destri. Oke, ada yang belum disebutkan di FTIR-nya atas. Itu lebih dari 3.000 itu apa? Ditulis saja ya Mbak ya. Masa lebih dari 3.000? Oke, ya terima kasih untuk strukturnya sudah betul. Lalu kita lihat di area. Nah ini kita sambil cek ya. Oke, kita cek di area ini. Nah sebenarnya ini ada quintet, nonet, dan triplet ini ya. Setelah saya cek, ini kan sebenarnya dia tidak, sinyalnya agak kurang jelas gitu kan ya. Ini kan ada yang tetangganya 8, padahal tidak ada yang tetangganya 8 dari hasil mbaknya tadi ya mbak ya. Dari hasil strukturnya ya.
Jadi ada daerah sini tadi tidak jelas 4, 8, dan 2 ini ya kalau tidak jelas ya ingat saya ya. Nah, akan kita bahas di sini bagaimana untuk penulisannya. Bisa di-share screen untuk ininya enggak, Mbak? Apa namanya studi kasusnya? Tolong dibantu share screen. Baik. Jadi tadi adalah kita sudah membahas alkohol, yang ini kita akan bahas asam karboksilat dan sinyal dari alkil rantai panjang. Biasanya kalau di bahan alam, dia adalah di bagian terpen. Oke, nah kita cek yang pertama. Dan strukturnya sudah betul, cuma ada beberapa yang perlu diklarifikasi di sini ya. Nah, kita cek dari sini. Nah, tadi kan kita pertama adalah cek di daerah 1700. Nah, ini ada 1720. Jadi dia adalah miliknya karbonil. Kalau ini 1720 tidak perlu ditulis lebih dari 1720. Ditulis saja bahwa bilangan gelombangnya adalah 1720 dan dia adalah karbonil. Lalu kita cek di area lebih dari 3000. Nah, salah satu ciri-ciri asam karboksilat adalah dia sinyalnya di atas 3000 kan ada sinyal ya. Di sini dia brooding sekali hingga overlapping. Ini hingga overlapping di sini. Overlapping dengan si CHSP3. Nah, ini loh overlappingnya. Nah, jadi bedanya OH alkohol dengan OH asam karboksilat. Ini kita cek di daerah 3000, mungkin sekitar ini ya. Daerah 3000 Broad. Ini adalah OH asam karboksilat. Bedanya tahu ya tadi ya, kalau alkohol dia sangat strong dan dia jelas, tetapi pada asam karboksilat dia broad. Itulah bedanya OH asam karboksilat dengan OH dari alkohol. Nah, ini dia overlapping dengan si CHSP3. Nah, ini kan dia CHSP3 kalau dicek. Nah, mungkin di daerah kita cek 2800 itu adalah CHSP3. Kita bisa tuliskan overlapping. Overlapping dengan si asam karboksilat. Seperti itu. Tadi sudah jelas ya bedanya OH alkohol dengan OH asam karboksilat. Karena dia di sini karbonil dan di sini ada OH. Nah, bisa jadi ini nanti OH-nya kayak alkohol. Kalau OH-nya kayak alkohol berarti nanti CO, mungkin ini CH3 lalu ini OH. Nah, ini kan bukan asam karboksilat ya, berarti ada alkohol, ada karbonil. Tetapi kalau OH-nya overlapping atau brooding di daerah 3000 ini sudah dipastikan adalah miliknya asam karboksilat. Jadi kemungkinan di sini adalah COOH. Ini adalah sinyal khas IR dari asam karboksilat. Oke, ada yang tanyakan dari sini silakan teman-teman. Oh ya, bedanya ya OH asam karboksilat dengan OH alkohol. Ada yang ditanyakan Mas Andika Bagas? Ini Sudah rasa-rasa Ibu. Andika Bagas. Oh, nggak tahu melok ya. Oh ya Oh, ada. sudah Oke. Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan dari IR, kita lanjut. Jadi tulis OH asam karboksilat ya di sini ya, karena dia brooding. Sudah jelas ini miliknya OH asam karboksilat. Oke, kita lanjut di NMR, Mbak Destri. Clear all drawings. Nah, ini ya. Kalau kalian perbesar, jadi salah satu ciri-ciri alkil rantai panjang, nah ini dia tidak jelas kayak gini. Ini pada dasarnya adalah hasil dari overlapping beberapa sinyal, sehingga dia tidak jelas. Ini kita tidak bisa menentukan dia triplet, septet, kuartet, kita tidak bisa menentukan. Karena kalau triplet, dia akan jelas perbandingannya seperti ini. 1:2:1. Jelas perbandingannya. Nah, kayak ini adalah triplet. Ini jelas perbandingannya. Ini triplet. Tetapi sinyal A, B, C ini tidak jelas untuk multiplisitasnya. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai multiplet, multiplet, dan multiplet. Kita tidak bisa menentukan jumlah tetangga
hidrogen. Kita tidak bisa menentukan. Karena dia multiplet dan sinyalnya nggak begitu jelas. Tadi kan di Mbak Desri kan tertulis tetangganya 8H. Nah, itu yang saya maksud. Kita tidak valid di situ. Jadi kalau alkil rantai panjang di daerah sini dia akan banyak sinyal yang overlapping dan kita tidak bisa menentukan multiplisitasnya sebagai triplet, kuartet, quintet, dan sebagainya. Rata-rata, kalau kalian tidak bisa membedakan, maksudnya, kalau kalian tidak tahu itu sebenarnya triplet, kuartet, atau gimana, dengan sinyalnya ini kan tidak jelas ya. Panjang tinggi-tingginya kan nggak jelas. Kalian bisa menuliskan sebagai M, multiplet, dan tetangganya tidak diketahui. Tidak masalah. Yang bisa dilihat dari sini, yang bisa kita ketahui tetangganya adalah hanya di bagian ini, 4,5 ppm. 4,5 ppm tadi hidrogennya berapa Mbak Destri? Berapa teman-teman 4,5 ppm tadi tetangga apa namanya jumlah hidrogennya? 1, Ibu. Satu ya, berarti dia dilihat dari sini adalah berupa triplet, triplet dan 1H. Berarti area 4,5 ppm di sini dia memiliki satu hidrogen dan tetangganya adalah 2. Kita baru bisa di sini karena sinyalnya jelas. Lalu ini exchange with D2O, ini otomatis miliknya COOH. Yang ABC ini adalah alkil rantai panjang. Kita tidak bisa menentukan tetangganya. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa dipaksakan, tidak perlu dipaksakan. Oh, ini jadinya kayak tadi tetangga. Oh, ini kita anggap septet, berarti tetangganya 8H. Padahal aslinya tetangganya bukan 8H. Jadi kalau kalian tidak bisa menentukan, bisa dituliskan multiplet dan tidak diketahui jumlah tetangga hidrogennya. Dari sini ada yang tanyakan teman-teman? Ini biasanya kalau di bahan alam di area sini adalah terpen. Jadi terpen nanti itu dia sinyalnya yaitu kayak tidak terdefinisikan. Dari sini sudah jelas atau ada yang ditanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada saya anggap jelas. Minta tolong di area karbon, Mbak. Nah, oke, di area karbon sebenarnya kita bisa cek di sini. Tadi kan ada CH ya. Ini adalah CH3 atau CH, ini CH3 atau CH, yang ke bawah ini CH2 semuanya. Sehingga berapa total CH2 di sini? 1, 2, 3. Ada 3 CH2. Berarti CH2 ini letaknya tidak bisa di ujung dan tidak ada alkena yang terdeteksi ya tadi ya. Tidak ada di ujung. Lalu kita cek di sini adalah karbon karbonil. Nah, dia kalau C kuartener kan tidak terdeteksi di dep ya. Karena tadi sudah dicek ada BR di sini, kira-kira BR itu akan terikat di mana? Dia akan terikat di ppm-nya yang tinggi, ini 40 ppm. Jadi ini otomatis adalah CH. Gitu ya. Kalau kita tuliskan karena ada CH3 di sini di area 0 sekitar 0 ini, berarti dia adalah CH3 ujung dan letaknya paling jauh dengan asam karboksilat. Lalu CH2-nya di sini ada 3, sehingga kita bisa tuliskan CH2, CH2, C, kalau ada yang tanyakan silakan raise aja ya teman-teman ya. Oke, sehingga di sini kita bisa tuliskan C CH3 karena letaknya dari ujung ini ya, yang area ini berapa ppm ini. CH3 lalu CH2-nya ada 3. Nah, ini berarti dia tinggal diteruskan kayak gini. Lalu di sini ada satu CH ini ya, dan letaknya adalah di downfield sehingga CH ini tuh 50%. Sebentar ya. Kok kecil ya? Oh, ini kelihatan nggak ya teman-teman kalau saya ini?
Terlihat, Bu, tapi titik-titik, Bu. Oh iya, agak ini ya. Oh, Kepencet. out of plan ya, bentar-bentar. Kok nggak bisa saya ini kan ya, kecil ya. Mbak, tolong di stop share lalu nanti saya ini kan lagi, Mbak. Baik, Ibu. Nah, oke, maaf, terima kasih. Oke, karena tadi CH2-nya ada di ini ya. Oke, ini kayaknya. Oke, jadi tadi kan di sini adalah CH3. Ini tadi CH3 ya, karena kan eh tadi kan ada yang terdeteksi integrasinya CH3 ya. Yang di proton tadi udah terdeteksi integrasinya CH3. Loh kok ini, Rek? Oke, terdeteksi CH3. Oh, kok jadi kata nangkap? Oh, oke. CH3, lalu CH2-nya tadi ada 3 ya. Kok tadi welek ini? Oke, Rek. Kok welek? Oke, drawing. Oke, CH3. Loh, kok welek ya, Rek? Ah, di sini juga sama. Oh, sama ya? Sama apa? Jadi CH3 tadi kan sudah terdeteksi dari Mbak Destri ya. CH3, CH2-nya tadi kan ada yang dia overlapping ya. CH2-nya tadi kan, sorry, tadi kan protonnya ada yang 4 hidrogen. Jadi dia adalah overlapping dari 2 CH2. CH2-nya dari sini kan ada 3 CH2 ya, sehingga dia CH2. Wow, kok ini? Lalu CH, lalu di sini baru COOH, dan di sini adalah BR. Gitu ya. Ya, ini adalah sinyal yang tadi triplet dan 1 hidrogen. Nah, ini kalau kalian konfirmasi maka akan didapatkan seperti ini. Nah, NMR karbonnya kan ada 2 CH3 atau CH. Nah, sudah terdeteksi CH3. CH juga sudah ada. CH2-nya ada 3, sudah. Lalu karbonilnya ada di sini. Jadi ini adalah senyawanya. Dan ditanyakan dari sini silakan. Sebelum kita lanjut ke MS. Ini masalah yang ini agak ini ya, agak lebih rumit nanti untuk MS-nya. Kok double ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya clear drawings ya. Nah, selanjutnya, oh ya, nulis mana, Rek? CH3, CH2, CH2. Ini sudah nggak double ya kalau di kalian, Rek? Apa masih double? Gambar saya ini? Tidak, Nggak, Bu. nggak ya? OH. Nah, gini ya. Oke, tadi yang terdeteksi hanyalah 138 atau 140. Nah, di sini ada 138, 140, ada 194, 196. Maksudnya gimana sih itu? Kenapa kok ada atau kalian sudah belajar MS, di sini ada BR. Jadi hal MS itu mendeteksi isotop. BR di sini dia punya 2 isotop, yakni BR79 dan BR81. Selisih antara 79 dan 81 itu selisihnya adalah 2. Oleh karena itu, di sini ada selisih 2, 194, 196. Berarti di sini kalau ada atau dia mengandung BR, ada BR di sini.
Dia 79 dan 81 kelimpahannya adalah 50% dan kelimpahannya 50%. Jadi untuk sinyal perbandingannya nanti adalah 1:1. Kita bisa cek di daerah 138, 140. Kalau kalian cek panjangnya, dia adalah 1:1 dan dia ada selisih 2. Berarti di sini ada fragmentasi yang mengandung BR. Jadi BR itu 1:1. Nah, saya mau cek di sini 115. Kira-kira 115 di sini ada BR atau tidak, teman-teman? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak, Ibu. Nggak ada, betul. Karena tidak ada sinyal 1:1. Berarti di 115 ini tidak ada fragmentasi yang mengandung BR. 73 ini mengandung BR juga nggak kira-kira, teman-teman? Nggak mengandung. Karena tidak ada 1:1. Jadi yang mengandung BR hanya 138, 140. Dari sini kita sudah tahu bahwa 73 dan 115 tidak akan ada BR. Ini BR-nya 1 ya, teman-teman. Gimana kalau BR-nya 2? Loh, kok gini? Gimana kalau BR-nya 2? Jadi kalau BR-nya 2 nanti perbandingannya enggak 1:1 lagi. Kita akan mungkin nanti akan saya kasih latihan soal. Ini yang untuk BR ya sekalian ya. Jadi untuk CL juga ada isotop yakni 35 dan 37. Selisihnya 2 ya. Perbedaannya adalah kelimpahannya. Jadi kalau 35 CL dia adalah 75% kelimpahannya, sementara 37 CL adalah 25%. Sehingga pada sinyal dia akan menunjukkan 3:1. Jadi sinyal 35 CL dia segini, yang kalau mengandung 37 CL dia segini. Jadi perbandingannya 3:1 dengan selisih 2. Seperti itu. Jadi yang punya isotop adalah BR dan CL. Kalau BR 1:1, kalau CL 3:1. Ini kalau 1 CL 3:1. Gimana kalau sebagai contoh BR 2? Kalau nanti kayaknya kalian saya kasih soal CL-nya ada 2. Nah, bagaimana kalau BR-nya 2? Gimana untuk perbandingan tingginya? Loh, kok hilang? Oh ya. Perbandingannya di sini karena 79 dan 81 adalah 1:1, jadi kita bisa pakai seperti ini. BR 79, ini BR 81, ini BR 79, BR 81. Nah, jadi 79 ini kita anggap M ya, karena dia apa namanya? Ya, kalau ini adalah M+2, kita anggap gitu ya, karena 79 dan 81 kan selisihnya 2. Ini kalau 79 dengan 79, maka dia adalah M. Kalau 79 dengan 81, dia adalah M+2, karena ketambahan 2 ya. Nah, kalau 81 dengan 79, 81 kan tadi M+2 ya, berarti dia tetap M+2. Nah, kalau 81 tambah 81, selisihnya kan 4 ya, dengan 79 dan 79, sehingga M+4. Sehingga nanti sinyalnya adalah M dibanding M+2 dibanding M+4. Jadi nanti sinyalnya adalah 1:2:1. Ini nanti untuk yang 2 BR. Gitu ya, karena nanti entah ada di UAS atau latihan soal kita akan ada yang halogennya 2. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Ini kita belum masuk ke fragmentasinya. Izin bertanya, Bu. Yang tadi yang +4 itu dari mana gitu? Yang ada 4 itu. +4-nya dari mana? Jadi kan kita cek dari 79 BR-nya, Rafli. Jadi kalau 79 dengan 79 itu adalah M. Jadi M itu adalah M per Z-nya. Biasanya M. Gitu. Nah, kalau 79 sama 81 M+2. Kenapa? Karena kan 79 tambah 79 kan tadi M. Kalau 79 dengan 81 selisihnya kan 2. Sehingga dia M+2. Kalau 81 dengan 81, ini kan 81 kan selisihnya kan tadi +2.
Nah, 81 yang atas ini juga plus 2, sehingga dia jadi M plus 4, gitu Rafli. Oh, jadi dijumlahkan itu selisihnya. Mm-mm. Betul, betul. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, kayak 194, 196. Ini adalah M, 19-nya, 6-nya adalah M plus 2. Karena selisih antara 79 BR dengan 81 BR adalah 2. Jadi kayak diajak gitu, Rek, kalau BR-nya 2, berarti nanti pasangan 79 dengan 79, 79 dengan 81, 81 dengan 79, 81 dengan 81. Jadi berpasangan. Kalau CL-nya ada 2, kalian cek karena dia 3:1, berarti nanti di sininya, di bagian atasnya, nanti 35 CL-nya ada 3. Ini kenapa kok saya satu-satu? Karena kan perbandingannya 1:1. Tapi nanti kalau CL-nya ada 2, 37 CL-nya ditulis 1 kali, 35 CL-nya ditulis 3 kali, karena perbandingannya 3:1. Di atasnya ditulis seperti itu, di bawah, ke bawahnya juga seperti itu. 35 CL-nya ada 3, 37 CL-nya ada 1. Nanti kalian lihat perbandingannya. Kita bahas minggu depan, nanti saya kasih yang bagian CL2. Oke, ada yang tanyakan sebelum, ini belum sampai fragmentasi ya, kita kan sampai 20-40 ya. Itu untuk prinsip MS. Saya rasa banyak yang pakai MS. Oke, ada yang tanyakan, silakan. Hmm. Mbak, kalau tidak ada, tolong di stop share, Mbak. Saya aja yang share screen. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Destri. Biasanya kalau di industri gitu paling sering pakai LCMS atau GCMS saya rasa. Oleh karena itu, ya harus tahu ya prinsipnya MS ya. Jadi menurut saya MS itu adalah yang tersusah dalam karakterisasi karena kita harus mengetahui apa namanya fragmen-fragmennya. Oke, udah ya, lihat ya. Oke, kita ada 138, ada 140. Kita tadi sudah mendapatkan CH3, CH2, 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 CH, BR, COOH. Loh, nggak sampai. Oh, udah. Saya tolong dibantu, ini saya tulis ulang lagi. Berapa yang area sini, yang CH3 ini kan berarti dia 12 tambah 3, 15. Yang ini berapa? 29 ya. Yang ini berapa teman-teman? 43. 43, yang ini 57. 57. Lalu yang ini? Yang ini 70. 70. Eh, 70 kan ono BR ya. BR -nya dihitung 79 aja. 151. 151. 151 kalau BR-nya 79. Kalau BR-nya 81 berarti ditambah 2, 153. Karena ada BR-nya sehingga dia terdeteksi 151, 153. Yang mana 151, 153 ya di area sini ya, nggak kelihatan. Nah, sementara yang ini kalau semuanya ini dia adalah 194, 196. Ini berarti berapa yang area sini, teman-teman? Oh, ini ada BR-nya ya. Ini silakan dicek sendiri. Dia mengandung BR. Jadi otomatis ada atau-ataunya ya, karena mengandung BR ya. Yang terdeteksi di sini hanyalah, loh, yang terdeteksi, gak ada yang terdeteksi ya, Rek ya? Tadi kamu yang terdeteksi berapa ya, Mbak? Oh, ada ya? 138, Ibu. Berarti yang area sini berapa ya? Yang nggak ada BR-nya di sini berapa? Tolong saya dibantu ini ya. Yang COOH ini loh. 16 tambah 16, 32, 32 tambah berapa, Rek? Ini, Rek. Kalian sudah mengerjakan ya? Berapa? Yang area sini loh, ini loh. COOH ke sana itu loh. Ke sana.
Berapa? 194 dikurangi 151. Berapa, Rek? 45 Bu kalau saya hitung. 45. 12 tambah 32 ya? Oh ya, oke, wes 45. Kok aneh 194 dikurangi 1. Ini 151 betul ya teman-teman ya ke sini ya? Ya wes lah aku manut kalian. Oke, 45. Lalu sementara yang ini ada satu karbon, satu hidrogen sama Br. Berarti 45 ditambah 12 tambah 1 tambah 79. Ini 45 ya? Siapa namanya Kofifa? 16 tambah Yang C double bond O sama OH itu. Oke. Kalau gitu ditambah dengan ini, dia hasilnya 7 tambah 1, 8, 7. Lah, 137 berarti. Berarti nggak cocok, nggak nemu torek. Tadi kok 138? Gimana Mbak Destri? Saya ini BR-nya tuh 71. Yang kamu terdeteksi yang mana tadi? 73, 115, 135, 140, mana yang terdeteksi? Yang itu, yang Ibu tulis 137 itu. Posisi itu, saya 138. Lah ya beda. Sama, beda kan ya? Iya, Ibu. Oh, ini kok nek tulis nek kamu ketemunya 137 ditulis 137 ya? Kok bingung? Enggak, jangan dibulatkan, nggak bisa ya. Berarti ini terdeteksi 137, 139. Berarti otomatis ini belum ketemu ya. Ada yang sudah ketemu 138, 140. Ya wis lah, nanti aja dulu. Berarti oke, berarti belum ada yang ketemu di sini. Nah, coba kalian cek kalau BR-nya kita putus. Kalau BR-nya kita putus, dapatnya berapa? Ayo kurang 194 dikurangi 79. 115. 115 Bu. Ketemu? Ketemu tidak di situ? Ada enggak? Ada. Nah, Ada 115. Berarti ini kita putus. Yang terdeteksi di sini adalah positif ditambah dengan BR radikal. Yang terdeteksi adalah yang bagian atas. M per Z sama dengan 115. Yang terdeteksi masih 115. Jadi, yang ini yang ada potong-potongan seperti ini hanyalah bagian dari awal saja. Kalau dari yang angka-angka ini ada di sinyal, berarti itu rezeki. Tapi kalau tidak ada di sinyal, maka tugas kita adalah mencarinya. Yang terdeteksi di sini adalah 115. Nah, kita cek 73 ini didapat dari mana sih? Di sini tidak ada BR. Di bagian yang kita potong-potong ini juga tidak ada 73. Sehingga 73 kemungkinan didapatkan dari fragmentasi ini. Nah, ini dia akan terfragmentasi lagi. Gimana fragmentasinya? Kalau kita cek apa yang terlepas, 115 dikurangi 73. Yang terlepas adalah M per Z-nya 42, minus 42. Apa saja 42? Kalau kalian bagi dengan 12 jumlah karbon, kemungkinan yang lepas adalah yang karbonnya 3. Nah, itu biasanya cara untuk memahaminya. Jadi untuk mencari 73 didapatkan dari 115. Berapa M per Z yang terlepas? Berarti 118 dikurangi 73 adalah 42. 42 kita bagi dengan AR-nya karbon. AR-nya karbon adalah 12 sehingga didapatkan 3,5. Berarti karbon 3 akan terlepas. Berarti yang kemungkinan terlepas adalah 1, 2, 3. Ini yang akan terlepas. Bagaimana caranya kok bisa terlepas? Dari sini ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan. Oke, ini kan minus 42, karbon 3 ini adalah 36. 42 dikurangi 36, 12 kali 3 ya. 42 dikurangi 36, ada berapa Rek? 42 dikurangi 36 Rek? 6 Bu. 6.
Berarti akan ada 3 karbon yang terlepas dan 6 H yang terlepas. Karena di sini hanya ada H, nggak mungkin ada oksigen yang terlepas. Berarti yang terlepas adalah C3H6. Jadi yang terlepas adalah CH3, CH2, dan 1 CH2 di sini. Seperti itu. Lalu bagaimana cara melepasnya? Kita tahu bahwa ini adalah alfa, karbon beta, karbon gamma. Ini hanya ada 2. Saya tulis seperti ini agar mudah. Nah, ini ya, saya pakai warna biru biar gampang. Nah, bagaimana cara terlepasnya? Karena dari positif ini ya, kemungkinan ini kan kekurangan hidrogen ya. Sehingga kemungkinan ini kan positif kekurangan elektron. Maka ini ikatan antara karbon delta dengan hidrogen ini akan masuk ke karbon. Jadi hidrogennya itu akan terikat dengan karbon alfa. Lalu selanjutnya ini akan membentuk ikatan rangkap. Nah, ini yang saya maksud. Ini kan positif, nah, sehingga dia akan membentuk CH3, tetap ya, CH2, ini kan membentuk ikatan rangkap. Hidrogennya kan hilang 1, sehingga dia ikatan rangkap di sini. Dia di sini adalah CH. Nah, kemungkinan adalah, kok hidrogennya kelebihan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti hidrogennya di sini yang keluar. Sorry. Nah, ini yang saya agak... Sorry, salah hidrogen, Rek. Sebentar, sorry. Ini CH2, ini... Nah, hidrogennya 1, saya tulis hidrogen di sini lagi gini ya. Nah, jadi kemungkinannya di sini adalah CH. Nah, kemungkinan ini membentuk ikatan ikatan rangkap ini ya. Oke. Jadi kemungkinan ini membentuk ikatan rangkap di sini, lalu hidrogennya ini yang miliknya ini dia akan menyerang si karbon di sini. Semoga kelihatan. Sehingga dia di sini akan membentuk CH3-nya tetap ya di sini ya, CH3 tetap. Lalu di sini CH karena hidrogennya dibuat berikatan, ikatannya ya, dibuat berikatan dengan yang karbon alfa. Lalu dia di sini terbentuk ikatan rangkap. Nah, CH2. Nah, ini ya. Nah, karena ini terputus, di sini ikatannya putus, sehingga akan didapatkan CH2. Lalu di sini adalah CH2, karena hidrogennya bertambah dari sini. Lalu COOH. Nah, di sini adalah molekul netral, sementara ini yang positif. Ini kan positifnya di sebelah sini ya. Sehingga ini yang terdeteksi M per Z. Ini berapa M per Z-nya? Coba kalian hitung. Sudah sesuai belum? Saya butuhkan waktu, sorry ya, 5 menit lagi ya. Berapa M per Z-nya, Rek? Ini yang ada ikatan rangkapnya itu 42, Bu. Yang ada ikatan rangkapnya. Yang ini loh, Kofifa. Ini molekul netral. 73 Kalau itu. molekul netral nggak terdeteksi, yang terdeteksi yang positif. Ini nggak usah dicari kalau ini. Yang terdeteksi yang positif, ini nggak terdeteksi yang ada ikatan rangkap. Kan dia molekul netral. Tadi kan yang terdeteksi positif atau positif radikal. Ini berapa? 73, Ibu. 73. Sudah sesuai? Sudah. Ketemu. Itu yang saya maksud. Jadi MS itu sangat PR dibandingkan NMR. Itu ada yang tanyakan? Ini cenderung 138, Ibu, 140 mohon ini. maaf. Tadi yang didapatkan dari minus 42 itu dari mana ya? Minus 42. Oke, jadi kan tadi
ini 115 ya, yang positif ini loh, Najwa. Yang CH3, CH2, 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 CH, COH, BR-nya terlepas, ini itu M1. Nah, seperti itu di sini kan 73. Jadi untuk fragmentasi itu bisa jadi kayak M, ini kan terfragmentasi menjadi M plus ini sama molekular netral ya. Nah, ini lebih kecil, ini fragmentasi. Sama kayak ini ke sini dia melepaskan minus, ini bisa terfragmentasi lagi ke arah sini. Jadi tidak harus dari parentingnya ini. Jadi bisa dari fragmentasi, terfragmentasi lagi seperti itu. Nah, karena di sini 73 dia kan tidak ada BR, kemungkinan dia diturunkan dari fragmentasi ini, hasil fragmentasi ini yang saya tandai. Nah, hasil fragmentasi ini kan M per Z-nya 115. Ini 73. Saya ingin tahu kira-kira apa yang akan terlepas, berapa yang terlepas. Saya kurangi 115 dikurangi 73. 115 minus 73, yakni sebesar 42. Jadi MR42 itu yang akan terlepas. Seperti itu, Najwa. Iya, Yang saya baik. ingat. Terima kasih. Nah, 42 ini kan nggak tahu ya berapa karbonnya ya. 42 ini saya bagi AR karbon 12, sehingga kan didapatkan hasilnya 3,5. Jadi kalau 3,5 gini kan otomatis karbonnya 3 ya. Nah, ketika saya cek karbonnya 3, itu kan berarti MR-nya 36. Sisanya berapa? 42 dikurangi 36, sisanya adalah 6. Sehingga yang terlepas adalah C3H6. Nah, kalau gini ya, kalau coret-coretan ya. C3H6, berarti yang terlepas adalah karbon ini. 3 karbon dan hidrogennya 6. Sementara ini kan hidrogennya 7. Jadi salah satunya ini akan didonasikan ke asam karboksilatnya. Kurang lebih seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan. Ini masih ada satu lagi, silakan. Kalau bingung nanti silakan sambil studi literatur ya. Kalau dari ester itu sifatnya gimana? Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan, Afeni? Belum ada. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan ke 138, 140 sekalian. Clear out drawing ya teman-teman ya. Nah, sip. Ini kalau saya ini kan ada nggak ya? Ini nggak ada tempat ya tapi ya. Saya ya tak stop share, saya ganti yang lain yang lebih enak. Saya minta waktunya ya ini biar sekalian. New notes. Ada ya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat ini new note ini? Saya coret-coret ini kelihatan nggak, Rek? Kelihatan nggak? Bentar lihat Bu coret-coretannya. Sudah ya? Oke, kita cek CH3, CH2, saya lanjutkan lagi ya, CH2, CH2, CH, BR, COOH. Yang kita cari sekarang adalah 138, 140. 138, 140, informasi apa yang kita dapatkan? Kalau ada dua seperti ini, dia mengandung BR. Jadi teman-teman perlu diingat ketika MS, kalau ada karbonil, lalu ini kan sampingnya karbon-karbonil, ini kan karbon alfa. Alfa, beta, gamma, lalu delta, ini epsilon. Ini ya, masih ingat ya, karbon alfa, beta. Sampingnya karbon-karbonil adalah karbon alfa. Jadi tiap karbonil, entah itu asam karboksilat, ester, aldehid, keton, amida, jika dia memiliki hidrogen gamma, ini kan hidrogen gamma hanya 2, saya tulis seperti ini.
Jika dia memiliki hidrogen gamma di sini, ini adalah hidrogen gamma, maka dia akan mengalami McLafferty rearrangement atau penata ulangan McLafferty. Ini untuk MS. Apa penataan ulang McLafferty? Paling gampang adalah seperti ini. Jadi ini ikatan antara karbon dengan hidrogen. Nah, dia kan ya semacam inilah rek koyo alir elektron dari sini ke sini, ini ke sini. Ini ikatan tangkap. Ya, di sini dia akan mengambil si gamma. Sehingga kalau kita tuliskan ulang, ini akan membentuk CH3, CH2, tidak ada perubahan area sini. Nah, ada perubahan di area gamma. Di sini C, hidrogennya kan diambil oleh karbon, sehingga tinggal CH. Ini katanya ini kan dimasukkan awalnya tunggal menjadi di sini CH2. Nah, di sini terjadi pemutusan ikatan. Berarti saya tulis di sini CH, CH alfa, lalu ini pemutusan ikatan kan menjadi rangkap ya. Nah, C, lalu ini ikatan rangkapnya di sini, dia mengambil hidrogen, jadi otomatis akan menjadi OH, lalu di sini ada OH, di sini ada Br. Nah, ini kalau kalian cek di sini adalah molekul netral. Ini adalah molekul netral, sementara ini yang positif radikal. Ini yang terdeteksi. Nah, coba kalian cek M per Z-nya ini berapa. Tadi kan yang terdeteksi adalah positif radikal atau positif. Jadi ini yang terdeteksi. Yang Mn ini tidak terdeteksi. Ini yang terdeteksi. Ini yang dinamakan McLafferty. Silakan kalian pelajari ya, Rek, ya. Ini berapa? Coba dicek M per Z-nya. Kalau BR-nya 79 berapa? Kalau BR-nya 81 berapa? Ibu, kalau BR-nya 79 itu 138, kalau BR-nya 81 itu Terdeteksi? terdeteksi. Oke, sudah dapat. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kalian gini-gini dan menemukan, itu adalah rezeki. Kalau seperti ini belum menemukan, maka kalian harus mencarinya. Dan perlu diingat, tadi McLafferty rearrangement, kalau ada karbonil, lalu dia memiliki hidrogen gamma, maka kemungkinan dia adalah terjadi rearrangement, McLafferty rearrangement, atau penata ulangan McLafferty. Jadi hidrogen gamma di sini ikatannya dia akan bentuk ikatan rangkap ya kan kayak gini ya berselang-seling gitu ya. Nah, kan kayak panahnya bergerak. Lalu ini ikatan tangkapnya di sini dia akan mengambil hidrogen dari gamma. Ya, ini kan pemutusan ikatan. Nah, didapatkan 138, 140 sudah, 115 sudah terdeteksi, 73 sudah terdeteksi. Itu. Dan tanyakan dari sini silakan. Bingung? Ya, saya rasa harusnya kalian juga bingung ya. Karena memang saya juga kadang sampai sekarang pun masih struggling gimana caranya mendapatkan M per Z tersebut. Jadi memang harus coba-coba itu tadi. Oke, ada yang tanyakan dari sini teman-teman? Kalau ada yang tanyakan, saya nanti beri soal lagi 3 soal mungkin. Yang belum adalah amida, ester sudah, asam karboksulat sudah, alkohol sudah, halogen sudah. Yang belum nanti adalah benzen, amida, dan yang mengandung 2 halogen. Tadi kan halogennya cuma 1. Jadi nanti yang mengandung 2 halogen ada 3. Sistemnya sama, kita bahas seperti ini. Saya lebih suka karena saya tidak menjelaskan dari awal. Jadi kalian sudah mengerjakan. Seperti itu ya. Nanti kan enak. Nanti saya bisa mengoreksi. Kayak tadi multiplicitas yang tetangganya 8. Karena nggak mungkin ya. Tadi kan sudah alkil rantai panjang. Lalu tadi juga sudah alkohol dengan simetrisnya bagaimana. Seperti itu. Silakan ada yang ditanyakan. Ini biasanya kalau kalian bekerja di bagian flavor ataupun fragrance, ini akan berkutat pada GCMS.
Seperti itu. Karena kayaknya ada beberapa junior saya itu kerja di bagian flavoris atau fragrance. Ya, berkutat dengan GCMS, berkutat dengan fragmentasi. Kalau kalian bekerja di Gelora Jaya, yang Wismila, itu akan berkutat dengan hal seperti itu. Jadi tidak hanya kalian pelajari di kuliah, justru paling banyak adalah terkait GCMS. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Kalau tidak ada, nanti saya kasih tugas. Tolong besok diingatkan kalau saya belum ngirim. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih. Ya.